3 Podcast MA Nulko, The Millennial Podcast. Jadi kalau sampean di NU itu jadikan istri. Dalam dunia ini semuanya terlaknat kecuali 3 hal. Ruhnya NU itu kan pesantren, dan MANU ini tidak kehilangan ruh itu. Kalau orang NU saya rekom 10 ya, harus sekolah di sini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast MANU bersama saya Uli Nikmas sebagai host di podcast kali ini. Kali ini kita telah kedatangan tamu. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Hasnuruddin. Beliau merupakan Ketua ISARI PWNU se-Jawa Timur. Untuk itu saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai beliau. Beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Nuruddin lahir di Pasuruan tanggal 23 September 1968. Beliau pernah menempuh perjalanan menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Falah Winongan, Lebak. Menurut saya beliau adalah orang yang sangat luar biasa, dan mungkin kalian akan sependapat dengan pendapat saya jika kalian tonton podcast kali ini. Untuk itu, yuk kita awali podcast kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz hari ini? Sehat, baik, alhamdulillah. Terima kasih dan selamat bergabung di podcast MANU. Hari ini podcast MANU telah mengangkat tema dengan tema Halah NU atau Hari Lahir NU. Nah, di kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai NU, sejarah NU, dan lain-lain sebagainya mengenai NU. Oke, langsung saja kita mulai podcast kali ini untuk tidak menyita waktu terlalu lama. Al-Ustadz Nuruddin, panjenengan merupakan Ketua ISARI PWNU se-Jawa Timur. Kira-kira nih, bagaimana sih perjalanan awal mula panjenengan ketika kenapa bisa sampai sekarang bisa menjadi Ketua ISARI PWNU? Boleh dijelaskan? ISARI itu adalah salah satu badan otonom, jadi perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Kita tahu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya badan otonom, disingkat Banom, ada lembaga, dan ada lajna. Lah, kebetulan ISARI ini adalah merupakan salah satu perangkat organisasi itu, yaitu Banom atau Badan Otonom daripada Nahdlatul Ulama yang ditetapkan melalui Muktamar NU ke-33 di Jombang kemarin. Itu. Kemudian dengan demikian maka ISARI secara struktural harus membentuk ke struktur organisasinya mulai dari tingkat pusat, tingkat wilayah, setingkat provinsi, tingkat cabang atau setingkat kabupaten dan kota, setingkat anak cabang atau setingkat kecamatan, dan tingkat ranting atau di desa dan kelurahan. Kemudian saya kebetulan orang Leko asli yang oleh Allah diberikan amanat untuk memimpin ISARI di Jawa Timur. Yang ISARI di Jawa Timur adalah satu-satunya kesenian yang cukup besar karena di setiap cabang itu ada ISARInya. Di setiap kabupaten, nyaris di seluruh Jawa Timur sudah ada ISARInya. Jadi sebuah badan otonom NU yang beranggotakan kelompok pembaca sholawat yang menggunakan media rebana, media alat terbang ya, rebana. Dan teman-teman perlu diketahui loh, bahwasanya beliau ini tinggal atau lahir di Tampung ya Ustaz. Nah, kita itu sebagai warga Leko haruslah bangga terhadap beliau. Karena apa? Orang Leko bisa menjadi seseorang yang mendapatkan jabatan itu
menduduki jabatan sebagai ketua ISARI PWNU itu sungguh sebagai penghargaan yang cukup luar biasa ya Ustaz. Kalau saya melihatnya bukan sebuah kebanggaan, tetapi sebuah amanat. Ya, jadi jabatan itu amanat. Jadi bisa mengangkat derajat seseorang, tapi bahkan jika mengkhianati amanat itu ya bisa merendahkan derajat seseorang. Jadi ketika saya mendapatkan amanat untuk memimpin ISARI NU di Jawa Timur ini, maka setiap hari saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa menjalankan amanat ini dengan baik gitu. Jadi tidak bangga Pak Pala. Jabatan ini memang Ustaz keinginan sendiri atau memang orang lain yang... Tradisi di NU itu kan tidak boleh minta jabatan. Tapi kalau diberi jabatan memang jangan lari, karena orang NU kan sebetulnya pinter-pinter. Orang NU banyak yang sarjana, bahkan yang profesor, dokter sekarang sudah banyak. Cuma kalau di budaya pesantren memang kita diharamkan untuk minta-minta jabatan itu. Tetapi ketika diberi jabatan pun jangan lari. Harus kita terima dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya doanya sajalah. Saya juga pernah ngajar di sini di MANU, pernah ngajar juga di MTSNU. Jadi pernah juga menjadi pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, ketika itu ketuanya Dr. Andes Ridwan Khalil MPDI, ya, saya wakil sekretarisnya. Pernah juga menjabat sebagai Katib Syuriah di MWC NU Leko. Pernah juga duduk di anggota Lembaga Perekonomian NU Kabupaten Pasuruan. Dan sampai seterusnya sekarang bisa berkhidmah di tingkat yang lebih luas di Jawa Timur dalam kelompok atau Badan Otonom ISARI NU, Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia Nahdlatul Ulama. Nilai ini yang bisa kita ambil ya Ustaz, dari segi Ustaz, bahwasanya kita itu tidak perlu mencari jabatan, karena ya ketika orang memberikan kita jabatan maka itu bukan statusnya. Kita harus memandang dari amanah, sisi amanahnya, dimana kita harus lebih bertanggung jawab dengan amanah yang mereka. Karena kan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu, kata Rasulullah, pemimpin, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap paling tidak memimpin diri kita sendiri. Bagaimana menggunakan tangan, bagaimana menggunakan mata, bagaimana menggunakan kaki, bagaimana kita punya hati, itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apa gitu yang melatari sampai panjenengan untuk berkhidmah dan berjuang dalam NU? Latar belakang. Faktor orang tua saya memang Nahdlatul Ulama, asli santri. Guru-guru saya semua adalah kiai-kiai pesantren yang berjuang di Nahdlatul Ulama. Di sini kita punya di samping itu saya meyakini bahwa organisasi yang didirikan oleh ulama inilah yang kami anggap benar, yang kami yakini sebagai sebuah kelompok yang benar, karena didirikan oleh para auliyaillah, para kekasih Allah, para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya. Kemudian saya dibesarkan dalam lingkungan NU. Orang tua saya NU, ibu saya NU, guru-guru saya semuanya NU, dan ini menjadikan saya lebih kuat dalam ber-NU dan berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Ila yaumil qiyamah, bahkan sampai akhir hayat saya akan tetap berjuang dalam Nahdlatul Ulama menurut kemampuan yang saya miliki dan bidang yang saya tekuni gitu. Karena berjuang di NU kan masing-masing, yang jadi guru silahkan di guru, yang jadi pedagang silahkan pedagang yang memperjuangkan Nahdlatul Ulama, guru yang memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Yang kebetulan saya memimpin komunitas-komunitas orang-orang yang suka bersolawat kepada Nabi yang diiringi dengan rebana, yang itu juga harus dilindungi dan dirangkul dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Jadi keyakinan itulah yang membuat saya akan terus berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Dari podcast ini bahwasanya kita sebagai warga NU jangan kita memiliki
mengikuti aliran NU saja, tapi di dalamnya juga kita harus berjuang selayaknya semangat beliau terhadap NU. Sungguh luar biasa semangat beliau terhadap NU. Ustadz, jika pemuda-pemuda NU seperti Ustadz, betapa luar biasanya masa depan NU ke depannya ya Ustadz. Jika mereka memiliki semangat yang tinggi seperti yang sampai panjangan punya, mungkin NU lebih maju ke depannya. Mengutip dari apa? Istilahnya Kiai As'ad Sukorejo. Jadi kalau sampean di NU itu jadikan istri. Istri. Ya, jadikan istri. Kenapa bisa gitu, Ustaz? Jadi kalau NU dijadikan istri, kita yang laki-laki itu harus menafkahi, harus membiayai, harus melindungi, harus mendidik dan sebagainya. Jangan jadikan NU sebagai suami. Kalau NU dijadikan suami, akhirnya yang dipandang ketika masuk dalam Nahdlatul Ulama, apa yang saya dapatkan dari Nahdlatul Ulama, bukan apa yang mesti harus saya berikan kepada Nahdlatul Ulama. Mestinya kita harus menjadikan NU sebagai istri yang harus dibantu, harus dibela, harus dibiayai, harus dibina, gitu, dan seterusnya, layaknya sebagai seorang suami. Jangan menjadi istri di dalam Nahdlatul Ulama yang akhirnya ngerepoti NU, gitu. Tidak menjalankan program tapi ngeruti program di Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya disinilah sebetulnya ukuran seseorang itu berjuang di NU ikhlas atau tidak. Kan memang butuh keikhlasan. Mengutip dari kitab Al-Hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa al-a'mal suwar, amal manusia itu apapun itu hanya bentuk, ruhnya adalah keikhlasan. Ketika kita memiliki perbuatan apa saja, amal apa saja yang di situ tidak ada nilai keikhlasan, maka itu seperti patung yang tidak punya ruh. Apalah artinya sebuah patung? Dipotong pun dia diam, diguyoni pun juga tidak pernah tertawa. Wong patung, tidak ada nilai keikhlasan di situ. Ya, ini penting terutama kepada para pejuang-pejuang di dalam Nahdlatul Ulama, di Lekok sendiri maksudnya. Ayo kita tekankan lebih kepada keikhlasan. Jangan pernah mengharap apa yang kita peroleh dari Nahdlatul Ulama, tapi apa yang harus kita sumbangsihkan kepada Nahdlatul Ulama menurut kemampuan kita. Karena ini adalah bagian dari perjuangan menegakkan agama Allah, memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan kecerdasan bangsa melalui pendidikan dan sebagainya. Ini semuanya adalah bagian-bagian dari jihad fi sabilillah. Kira-kira Ustaz, pesan apa gitu Ustaz yang sampai panjenengan bisa sampaikan kepada kami selaku pemuda generasi NU ke depannya agar NU ke depannya lebih besar dari sisi kapasitas atau kualitas? Oke. Yang pertama begini, bahwa dibutuhkan keikhlasan dalam berjuang. Saya saja tidak serta-merta langsung jadi ketua PBI Sehari, ya tidak juga. Jadi berkiprahnya mulai dari ranting, dari anak cabang sampai ke cabang sampai ke wilayah. Dan ketika saya berjuang itu, karena saya memang ahli di bidang seni hadroh, ya saya hanya niat baca sholawat saja, baca sholawat sesuai kemampuan yang saya miliki, karena ini bagian dari perintah Allah, gitu aja. Ikhlas saja, mengalir saja. Saya tidak pernah berharap kepingin jadi itu, tidak pernah berharap. Berjuang saja saya ikhlasnya. Pun demikian ketika saya di Nahdlatul Ulama, baik di MWC dan sebagainya, berjuang saja, mengalir. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk belajar dalam hal apapun. Jangan pernah kita merasa pintar, merasa sudah pandai, itu jangan pernah. Karena orang yang sudah merasa pandai, merasa pintar, hakikatnya dia bodoh sekali bahkan. Nah, jadi orang-orang yang mau belajar, walaupun kepada siapapun, mau belajar terhadap kehidupan, mau belajar terhadap pengalaman, mau belajar kepada guru yang lain, mau belajar, maka nanti dia akan meraih kesuksesan dalam hidupnya. Karena dalam dunia ini semuanya terlaknat kecuali 3 hal, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat. Apa saja yang ada di dunia
terlaknat. Illa salah satu, kecuali tiga hal yang tidak dilaknat oleh Allah. Yang kedua zikrullah. Yang pertama zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Yang kedua adalah orang yang belajar. Dan yang ketiga adalah orang yang mengajarkan ilmu. Tiga komponen itu yang tidak akan pernah dilaknat oleh Allah. Maka generasi muda jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan jangan sampai pernah merasa pandai. Yang pertama ikhlas, yang kedua belajar dan terus belajar. Kemudian yang ketiga, biasakan kita untuk selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi apapun bentuknya. Dan sayangnya kita kan kadang-kadang melihat sebuah kenikmatan itu adalah berupa uang, berupa hal-hal yang bersifat materi. Padahal nikmat yang diberikan Allah kepada kita banyak. Ada dua kenikmatan yang besar yang sering kita tertipu. Apa itu? Yang pertama yaitu kenikmatan sehat, yang kedua kenikmatan waktu lowong yang tidak pernah kita gunakan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kan begini, untuk menjadi baik itu cukup saja kita diam saja di rumah dan tidak berbuat maksiat, kita sudah menjadi orang baik. Tapi menjadi bermanfaat kepada orang lain itu yang sulit. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, bukan orang baik. Jadi orang yang paling baik menurut Rasulullah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan di sini pentingnya peranan pemuda-pemuda adalah nahdlatul ulama untuk terus berkiprah dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan bidangnya. Itu mungkin sedikit pesan-pesan saya kepada para pemudi ya, IPNU dan sebagainya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nasihat yang sangat luar biasa. Terima kasih Ustadz atas pesan-pesannya kepada saya dan teman-teman saya di rumah selaku seperjuangan. Dan semoga saya dan teman-teman saya bisa mengamalkan setiap nasihat yang panjenengan sampaikan barusan. Ustadz, berbicara mengenai berjuang dan hikmah di dalam NU, perubahan apa yang telah Ustadz alami di kehidupan Ustadz setelah berhikmah dan berjuang dalam NU tersebut? Perubahan itu kan begini kan, semuanya kan tidak harus diukur dengan materi. Dari semula naik sepeda pancal menjadi sepeda motor, dari sepeda motor memiliki mobil misalnya, tidak diukur seperti itu. Jadi perubahan itu kita harus bisa mengambil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hijrah yang benar itu adalah hijrah ilallahi wa rasulihi, hijrah yang menuju kepada Allah dan Rasulnya, yang memiliki sakinah, ketenangan hati dalam kehidupan, dan Allah lah yang akan menurunkan ketenangan itu kepada hati-hati orang yang beriman. Oleh karenanya perubahan yang saya rasakan adalah ketenangan hati, ketenteraman, semakin merasakan bersyukur kepada Allah. Itu sebuah perubahan yang luar biasa yang saya hasilkan ketika kami bermujalasa, berduduk dengan para ulama, para salafun saleh, para kiai-kiai, para guru-guru kita yang kita cintai. Dengan duduk dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang dekat kepada Allah, maka ada ketenangan, ada ketenteraman yang bisa kita rasakan. Dan perubahan itu yang sebetulnya yang harus kita raih, bukan perubahan-perubahan yang bersifat materialistis, sifat materi. Karena perubahan-perubahan materi itu kan pada hakikatnya semuanya nanti akan kita tinggalkan itu. Bahkan istri yang kita bilang kita cintai pun kita akan tinggalkan itu. Anak yang disayang-sayang pun akan kita tinggalkan itu nanti. Dan belum tentu kita nanti akan bertemu dengan mereka jika amalnya tidak sama. Tapi mudah-mudahan di tradisi NU itu kan ada upaya saling berdoa gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua akan terus berubah menjadi baik dan semakin baik. Itu saja. Hari ini kan Ustaz diundang di MANU. Perasaan atau pandangan Ustaz mengenai madrasah ini bagaimana? Saya juga pernah ngajar di sini dulu. Lah, pernah juga? Pernah ngajar di sini dan lama gitu. Dan insya Allah teman-teman sampean ini semua adalah murid-murid saya gitu. Jadi begini,
Yang saya tahu bahwa ruhnya NU itu kan pesantren, dan MANU ini tidak kehilangan ruh itu. Masih ada nuansa pesantrennya, dan itu memang terus harus dipertahankan. Ruh pesantrennya jangan hilang. Bahwa baca Yasin, baca Waqiah, ada sholat duha, ada istighosah dan sebagainya. Itu adalah ruh pesantren. Ada ngaji kitabnya juga. Ya walaupun prosentasenya tidak sepenuh di pesantren penuh gitu, tapi ruh pesantrennya tidak hilang. Oleh karenanya menurut saya di Lekok pendidikan MANU adalah satu-satunya pendidikan yang berafiliasi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah secara utuh dan tidak kehilangan ruh. Tidak kehilangan ruh pesantrennya itu gitu. Dan itu memang rintisan kami sejak dulu ketika merintis di MANU, dan jangan sampai dibuang itu ruhnya Nahdlatul Ulama, ruhnya pesantren itu. Itu yang saya rasa, yang saya tahu. Dari tahun berapa Ustaz? Kalau saya nggak tahu. Saya agak lama ya di sini, mulai MA di Timur nih. Dan agak lama itu tahun 98. Tapi ya yang namanya guru kan sangat bahagia ketika melihat muridnya sukses, ketika melihat muridnya bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu adalah sebuah penghargaan kepada guru yang luar biasa. Guru itu melihat muridnya sukses, jadi orang pintar itu sudah bahagia sekali gitu. Pengalaman saya sebagai murid ya Ustaz, berarti kan istilahnya sekarang kita itu, saya itu bertemu dengan gurunya guru saya berarti Ustaz. Berarti suatu kebanggaan ya, gurunya guru saya merupakan ketua ISARI PWNU se-Jawa Timur. Dia orang Lekok itu. Jika ada deret angka dari 1 sampai 10, angka berapakah yang Ustadz pilih untuk merekomendasikan adik-adik untuk melanjutkan sekolahnya di MANU ini? Kalau orang NU saya rekom 10 ya, harus sekolah di sini itu. 10. Anak-anak saya semuanya sekolah di YTVNU gitu. Baru ketika naik ke lanjutan kuliah, baru kuliahnya memang keluar gitu. Tapi semuanya pendidikannya dari sini semua gitu. Dari lingkungan Yayasan Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama, terutama di MANU. Jadi angka 10 itu. Yang merasa NU bahkan tidak begitu baik kalau tidak sekolah di Manu gitu. Nah, itulah perbincangan antara kami dengan narasumber. Terima kasih Ustadz atas waktu yang telah diluangkan, dan terima kasih telah bergabung di podcast MANU Lekok. Saya sebagai host mengakhiri podcast kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.